warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Wah, alhamdulillah luar biasa. Oke. Nah, anak-anak, biasanya sebelum memulai pembelajaran kita harus apa? Ya, silakan berdoa ya. Oke. Sebelum itu, Ibu ingin meminta kalian, ada tidak mau satu orang yang maju ke depan? Mau memimpin doa untuk teman-temannya? Tidak ada? Atau ada? Kalau tidak ada, nanti Ibu yang akan tunjuk ya. Oke, silakan kepada Rohmi pimpin maju ke depan untuk memimpin temannya untuk berdoa. Oke. Amin. Oke, terima kasih banyak Rohmi. Nah, anak-anak, semangat tidak memulai pembelajaran hari ini? Nah, kalau semangat, Ibu minta tolong dirapikan duduknya. Ya, sebelum itu tolong periksa teman sebangku kalian atau kanan, kiri, depan, dan belakang kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Teman kalian apakah ada yang tidak hadir? Ya, kenapa? Ada yang tidak hadir ya? Ya, atas nama siapa yang tidak hadir? Rahma. Rahma ya. Cuma Rahma atau? Oh, 2 orang ya. Terus siapa lagi satu? Hikmah. Alasan mereka tidak hadir ada yang tahu tidak? Rahma sakit ya? Sakit. Kalau Hikmah? Tanpa keterangan. Oke. Nah, anak-anak, sebelumnya karena sekarang ini lagi masa pandemi, Ibu mohon kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan. Ada yang tahu tidak pembelajaran kita pada minggu lalu apa? Ayo angkat tangan. Oke, katanya Feni, pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai organ gerak hewan dan fungsinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kondisi geografis di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian tahu tidak jumlah provinsi di Indonesia? Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Nah, yang kedua, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak luas wilayah Indonesia ada berapa? Oke, ya, kenapa? Oh, katanya Filda, jumlah provinsi yang ada di Indonesia itu ada 34. Oke, kalau katanya Rohmi, luas wilayah di Indonesia itu sekitar 1742 km persegi. Nah, anak-anak, di sini Ibu ingin meluruskan ya. Sekarang ini jumlah provinsi yang ada di seluruh Indonesia berjumlah 38 provinsi. Nah, karena baru beberapa minggu yang lalu ada pemberitahuan bahwa Provinsi Papua sudah terbelah menjadi 4 bagian. Oke, untuk luas wilayah Indonesia yaitu sekitar 52 juta kilometer persegi. Ada yang tahu tidak berapa jumlah penduduk di Indonesia? Yuk, tidak ada yang tahu ya? Oke, Ibu akan beritahu. Jumlah penduduk wilayah Indonesia itu kurang lebih 254 juta jiwa. Anak-anak sekalian. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan luas dan letak geografis Indonesia dengan tepat. Alur kegiatan kita pada hari ini yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 siswa. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai peta kondisi geografis di Indonesia atau luas wilayah Indonesia. Setelah itu, kalian akan mengerjakan atau menggambarkan luas dan letak wilayah di Indonesia berdasarkan peta yang telah Ibu bagikan nanti. Nah, yang selanjutnya Ibu akan membimbing kalian mengerjakan tugas, dan yang terakhir Ibu akan melakukan penilaian berdasarkan hasil kerja kalian. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan kalian tugas
masing-masing. Tapi ini individu, bukan kelompok ya anak-anak. Oke anak-anak, Ibu mau menjelaskan sedikit ya. Letak negara Indonesia, nah itu pertama letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nah, Indonesia sendiri dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia terletak di benua Asia, tepatnya di Asia apa? Dan tahu tidak? Oke, katanya Filda Asia Tenggara. Oke, itu sudah betul ya. Nah, letak astronomis Indonesia yaitu terletak di antara 60 lintang utara dan 110 lintang selatan. Oke, Indonesia dilalui dua garis khatulistiwa sehingga memiliki dua musim. Ada yang tahu tidak musim apa saja yang ada di Indonesia? Oke, yang ada di Indonesia itu yaitu hanya musim penghujan dan musim kemarau serta satu iklim yaitu iklim tropis. Nah, ada yang tahu tidak batas-batas wilayah Indonesia? Ayo angkat tangan silakan. Oke, katanya Feni, batas Indonesia itu pertama utara. Utara berbatasan dengan apa, Feni? Malaysia dan Singapura. Oke, sudah betul. Ada lagi satu yaitu berbatasan dengan Filipina. Yang kedua yaitu selatan. Selatan berbatasan dengan Australia dan Timur Leste. Nah, bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk bagian timur, Indonesia sendiri berbatasan dengan Papua Nugini dan juga apa anak-anak, ada yang tahu tidak? Oke, Samudra Pasifik. Nah, wilayah Indonesia sangat strategis yaitu berada di posisi silang, yaitu memiliki keuntungan berdasarkan letak geografis. Nah, dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan yaitu satu, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Nah, dua, terjadinya pembaruan atau pencampuran dengan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Nah, yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti percinaan atau kampung Arab ya anak-anak. Nah, yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah atau maupun negara lain. Nah, yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, untuk kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia sendiri itu terbagi menjadi satu, Pulau Jawa atau biasa disebut dengan pulau terpadat. Nah, sebutan lain Pulau Jawa adalah, ada yang tahu tidak? Java. Nah, luas Pulau Jawa yaitu 1.026.700 km persegi. Nah, puncak tertinggi di Pulau Jawa yaitu Pulau Semeru. Nah, anak-anak, untuk kondisi geografis Pulau Jawa itu sendiri yaitu merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Nah, untuk yang kedua itu yaitu Pulau Papua atau pulau yang terjarang. Ada yang tahu tidak pulau terjarang itu apa? Oke. Nah, sebutan lain Pulau Papua ini disebut dengan New Guinea. Luas wilayahnya yaitu 4.021.981 km. Nah, puncaknya yang tertinggi yaitu berada di Puncak Jaya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Papua terletak di bagian timur wilayah Indonesia yang terletak di antara utara Australia dan wilayah Indonesia Timur. Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Oke, yang ketiga yaitu Pulau Sumatera. Sebutan lain dari Pulau Sumatera ini adalah Andalas.
Nah, untuk kondisi geografis Pulau Sumatera itu sendiri merupakan pulau terluas kelima di dunia dan merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Nah, di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asahan, dan lain-lain. Nah, adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Nah, di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Gunung Merapi Talang, Sinabung, dan juga lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu Pulau Kalimantan. Sebutan lain dari Pulau Kalimantan itu ada yang tahu tidak apa? Oke, sangat betul ya kata Feni tadi. Sebutan lain dari Pulau Kalimantan yaitu Borneo. Nah, untuk kondisi geografis Pulau Kalimantan sendiri yaitu wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Nah, di Kalimantan itu bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan juga pegunungan. Nah, di bagian tengah Pulau Kalimantan biasanya terdapat pegunungan meratus yang membujur dari utara hingga selatan. Nah, di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak-semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas menonton, rawa, banjir, rawa pasang, surut, dan juga daerah aluvial. Nah, pada daerah ini biasanya ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah bilang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti Ibu yang tentukan, oke? Ini kelompok 1, kelompok 2, dan itu yang di belakang kelompok 3. Oke. Selanjutnya, sebelum itu, kalian lihat tidak gambar yang Ibu sudah tempel di belakang sini? Kelihatan tidak? Tidak ya? Oke. Jelasnya ini ya. Tahu? Tunggu ya anak-anak. Nah, ini lebih jelasnya, yaitu peta di Indonesia. Nah, setelah mengamati gambar, ayo diskusikan bersama teman kalian, yaitu berdasarkan gambar di samping ini, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Nah, Ibu akan memberi waktu kalian 5 menit. Silahkan dikerjakan dan kalian tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan, apalagi menyontek dengan teman kelompok lain. Oke, silahkan dikerjakan anak-anak. Oke, apakah sudah selesai? Sudah selesai semua atau belum? Ya, kelompok berapa yang belum? Kelompok 2 ya? Oke. Nah, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu kelompok yang sudah selesai. Untuk kelompok yang belum selesai, Ibu beri tambahan waktu itu sebanyak 2 menit. Nah, setelah kalian mengumpulkan tugas kalian, Ibu akan memberikan nilai kepada pekerjaan kalian. Nah, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberitahukan berapa nilai kelompok pekerjaan kelompok kalian. Nah, setelah selesai, jika kelompok 2 selesai, silakan dikumpulkan ke depan ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Ini tugas individu bukan kelompok. Itu akan memberikan tugas esai mengenai kepadatan penduduk sebanyak 5 nomor. Nah, nanti Ibu akan bagikan ya tugasnya, LKPD-nya kepada kalian. Oke. Ini silahkan. Dibagikan ke belakang ya sama teman-teman yang lain. Jika sudah, Ibu memberikan kalian waktu sebanyak 5 menit lagi untuk mengerjakan tugas esainya. Jika sudah, Ibu minta tolong kumpulkan ke depan.
anak-anak, berhubung pembelajaran kita kali ini telah selesai, Ibu ingin bertanya. Tadi Ibu kan sudah jelaskan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, masih ingat tidak berapa jumlah wilayah, berapa luas wilayah Indonesia? Ya, betul sekali. Nah, masih ingat tidak berapa tadi jumlah provinsi Indonesia? Ya, katanya Feni berapa? 35. Sini Ibu luruskan ya, jumlah provinsi Indonesia sekarang itu berjumlah 38 provinsi. Nah, Ibu ingin bertanya lagi nih. Indonesia terdiri di antara dua benua, yaitu, ada yang tahu tidak benua apa saja? Ya, betul sekali, benua Asia dan benua Australia. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang apa saja. Ada yang mau tidak? Ada yang tahu? Ada yang mau? Oke, silahkan Filda maju ke depan, memberikan pengertian kepada teman-teman apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik, katanya Filda tadi kita mempelajari tentang kondisi geografis di Indonesia, yaitu tentang berapa jumlah provinsi di Indonesia, berapa luas Indonesia, Indonesia berada di antara pulau apa saja. Oke, penjelasan dari Filda tadi sudah betul ya anak-anak. Nah, sebelum pulang, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu, tolong dicatat ya. Oke, Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai luas dan letak wilayah tempat tinggal kalian. Ya, silakan digambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Kalian mengerjakannya secara individu. Kalian tulis di buku tulis kalian bagaimana itu peta wilayah tempat tinggal kalian, seperti misalnya ini rumah kamu, Feni, di sini ada jalan, ini rumahnya kepala desa, seperti itu ya cara pengerjaan tugasnya. Nah, anak-anak, kondisi geografis di Indonesia yang dipengaruhi oleh letaknya yaitu dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu dengan munculnya keanekaragaman mata pencarian, pola-pola permukiman, tradisi, adat istiadat, budaya, dan juga aspek kehidupan sosial. Nah, keanekaragaman budaya menjadi satu dampak yang diakibatkan oleh geografis Indonesia. Setiap suku, bahkan sub-sub suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, setelah mempelajari kegiatan tadi, Ibu harap kalian mengetahui tentang letak geografis Indonesia, apa saja kebudayaan yang ada di Indonesia, dampaknya letak geografis terhadap Indonesia, pengaruh dan juga letak geografis di Indonesia. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta tolong satu orang, ada yang mau maju ke depan untuk membacakan doa sebelum kita pulang? Oke, silahkan Feni. Oke, terima kasih banyak Feni. Nah, anak-anak, karena sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, anak-anak.